Sapa Semesta bersama Mbok Dayu Ani. Swastiastu. Swastiastu. Mbok Dayu Ani. Sukses semua dahat sudah bisa bergabung sharing-sharing bersama kita di Sapa Semesta ini. Saya grogi sebenarnya. Saya juga grogi. Saya kenal Mbok Dayu Ani pertama kita sebenarnya ketemunya di angkatan pertama pasca ya. Di pasca. Dan bedanya saya sama Mbok Dayu adalah Mbok Dayu lulus, saya tidak. Dia lulus di luar, banyak karyanya juga. Saya lulus dengan prematur. Apa kesibukan sekarang, Mbok Dayu? Selain dosen? Kesibukan sekarang lagi merenungi karya yang mana yang bisa diulik-ulik, next apa gitu kan. Setelah kemarin terakhir Kenapa Legong, lalu Kenapa Legong ini mau dijadikan apa kan itu kan beban setiap ada yang datang kayak gini mau wawancara, aduh ini kayaknya ditanyain apa karya berikutnya, kayaknya digituin ya. Ayo keluarin karya, keluarin karya. Tapi kan gitu, sebenarnya itu berjalan secara organik aja sih ya. Jalan mengalir saja. Tidak pernah memikirkan bahwa ini harus gini target. Enggak. Tidak. Kalau bilang target, enggak, cuman ketika ketemu pemantik gitu, kayaknya harus bikin ini, tapi entah kapan. Nah, lengit tiangnya kan untuk mengeksekusi segera. Nah, tadi tabungannya banyak, akhirnya susah merealisasikan. Yang mana yang akan kita tarik dulu? Tabungan yang mana? Necen batinnya liun. Kalau berbicara yang mana bunganya banyak. Selain di dalam sisi berkarya, ini kan Mbok Dayu juga sebagai ibu. Dosen, terus seniman juga, terus mengampu juga ibu sebagai anak-anak yang di Sanggar Bumi Bajra. Bagaimana cara mengatur waktu ini antara keluarga, berkesenian, sisi dosennya dan ini untuk anak-anak ini? Itu kayaknya kasus emak-emak yang ini kayaknya semua mengalami ini kan ya. Ya balik lagi ngalir aja. Jadi kalau anak misalnya masalah bagi waktu anak ya libatkan dia di setiap proses meskipun dia protes. Jadi kan protes. Kayak gimana protesnya? Cita-cita tiang kan misalnya setiap proses itu dia terlibat gitu, tapi dia menolak, memilih hal yang beda, tapi sebenarnya dia memperhatikan. Ya. Dan kayak, alam bawah sadar dia merekam. Iya, merekam gitu. Ya gitu-gitu. Bentuk protesnya kayak marah-marah. Lebih ke cuek, lalu kemudian nanti kapan ibu punya waktu? Oh ya, sampai segitu? Kapan ibu punya waktu yang memang kalau misalnya kan, ayo kita liburan, kerja seniman kan liburan kemana gitu, padahal kerja gitu bawa anak. Liburan, ini kan liburan, kapan ibu ada waktu yang benar-benar nggak isi kerja gitu, yang liburan yang ada kerja gitu. Terus sudah terrealisasi? Kayaknya sih sudah, cuma rasa kurang. Pasti kurang selalu kan, kasih sama anak sama kan. Pasti merasa tapi ini kurang. menarik, kemarin yang lihat di Facebooknya. Ibu tolong tuliskan, tuliskan apa? Dia pingin bikin meeting keluarga gitu. Tapi jadi, itu memang agenda? Dia spontan, karena 2 hari full, nah tiang nonton sama Bu Cok yang untuk Sutasomanya, untuk ini juga. Itu meeting dari siang sampai sore panjang, lalu kemudian kemarin sempat ke Ubud. Dari pagi dia diajak kemana-mana, proses kemarin ngapain ya pagi saya lupa latihan apa-apa, lalu kemarin minggu ya pagi latihan, lalu kemudian sorenya rapat lagi panjang. Di kegiatan itu ya dia cuek main HP, kesempatan main HP satu-satunya ketika ibunya repot. Semakin repot semakin tergantung sama HP. Benar. Itu, nah jadi kelihatannya dia cuek. Nah, sampai di rumah mulai mengagendakan sesuatu, jadi sutradaranya dia pemimpinnya. Bisa nggak minta tolong bikinin ini, Pupung mau bikin meeting. Dia kelelahan nulis, diminta tolong ya harus diikuti. Nulis, benar. Tuliskan. Dan akhirnya meeting itu terjadi? Meeting itu terjadi. Saya sama suami, Gus D, di Gusnya, sering jadi korbannya dia. Jadi malam-malam dia sutradaranya, saya jadi apa harus. Tapi sebenarnya ini adalah bagian luapan ekspresi dia dari melihat kayaknya kesehariannya dia ya. Dia ingat sekali Mbok Dayu waktu ini bercerita sama saya bahwa jangan didikte anak itu, biarkan mengalir. Biarkan mengalir, gitu ya. Karena kan momen tumbuh kliknya itu kita enggak pernah tahu. Tapi juga ketika enggak mendikte bukan berarti kita jauhkan dari apa lingkaran kita. Lingkarannya misalnya tiang
entah dia mau jadi apa nanti, nggak mesti jadi seniman, ya kan? Tapi dia harus tahu akar rumputnya. Dia harus kenal apa sama dunia sastra, kenal sama dunia tari, dunia kalau sudah meskipun dia menolak ceritanya, nggak mau Pupung, nggak mau menari begini gitu, tapi didekatkan aja. Kita nggak tahu momen kliknya kapan. Ya. Benar. Tiang yang mengobati Tiang tenang gitu ya, bahwa satu saat dia akan ketemu. Itu kasus kenapa Legong kemarin gitu. Jadi oke, ternyata ini dia. Di dulu juga Bali juga gitu kan. Dan ini kalau yang terjemahkan kliknya itu adalah kapan semesta merespon kita. Kapan dia kita bisa sama-sama saling merespon kan jadinya gitu ya. Tapi apakah proses ini Modayu alami di saat Modayu kecil? Bersama Atu Haji atau orang tua Modayu? Kalau masa kecil Tiang beruntungnya dikondisikan ya. Ya dikondisikan bapak, karena Tiang kebetulan sama juga Pupung anak pertama kan ya. Anak pertama, anak kedua nih ke fase-fase yang sulit untuk mengkondisikan, nanti adik-adiknya akan mengikuti. Ya, jadi kan Aji nih ke proyeknya itu menciptakan role model, nanti lingkungan akan terserap ke dalamnya. Jadi yang susah itu ya Tiang gitu. Yang kalau Dumun ya waktu Tiang alit ya belajar nari, Tiang terlambat. Ketika kecil ya sama kayak Pupung, liarnya gitu. Udah gitu ketika sudah kelas 4 SD, belum kesampian sepupu-sepupu sudah nari. Nah, ini kita tenekat-nekat dan kalau mau jadi apa nanti dia harus ada dia harus punya apa ya, bakat. Kalau bakat kan sudah jadi harus diekspresikan bakat nih kan gitu kan. Harus ekspresi maksimal. Nah, Aji Tiang perfeksionis. Ya, memang. Maaf Aji. Perfeksionis, jadi harus mencapai estetika yang menurut pandangan beliau bagus gitu. Kan bukan hanya di tahap estetika saja, pasti itu Aji berpikir kan, berarti filosofi spiritualnya pasti itu ya. Tapi kalau untuk anak-anak Tiang kari SD waktu itu. Nah, ketika kelas 4 SD, udah momen happy-nya dia liar-liarnya stop, harus belajar. Aji sedang belajar kendang kan, kendang. Nah, ibu bisanya tari oleg, Aji enggak mau ngendang oleg. Nah, akhirnya purukin Trunajaya. Trunajaya kan bebancihan, kekebiaran, era kekebiaran Tiang. Kita lahir di era kebiar. Kekebiaran belajar, lalu kemudian belajarnya keras gue ngama kayak sekarang 1 2 3 4 enggak gitu. Jadi memang mungkin itu momen ini ya, menyampaikan energi nih ke ya. Jadi ya ada fase gimana melatih ini ya supaya mekancing, lalu kemudian banyak hal, disiplinnya lagi keluar. Kebetulan bermain selain tari, Tiang juga dikenalkan alat musik gender. Nah itu keluar sekolah nggak boleh makan sebelum makan perunggu. Makan perunggu. Jadi harus megender dulu. Nah mungkin itu bagian dari laku ya sadana. Makin Tiang baru menyadari. Jadi ketika logika seniman kan biasanya ego. Nah itu sepertinya memborbardir itu ya. Melebur itu meluluhkan itu agar menjadi bahwa kita bisa cepat menerima, menyerap ilmu yang dikasih. Jadi dalam kondisi lapar, dalam kondisi otak yang lagi, Tiang membayangkan kan kalau di mau sekolah pilot itu katanya dia ada tes yang dalam kondisi dia memang terpojok lapar, banyak aspek negatif yang diberikan bagaimana dia agar bisa tetap tenang, tetap fokus dan tenang. Kayak Tiang, apa ini ya maksudnya? Tiang belum sempat tanya sama tapi itu semakin kesini untuk Modayu sampai di titik ini terjawab dengan sendirinya. Pola didik Bali kan Kenten ketika tuturnya kan dengan cerita, dengan apa tuturin. Ketika itu Niki tentang tetikasan, kalau ketika belajar kesenian tari, musik, yang penting Nike bukan menghafal gendingnya, bukan menghafal pailahnya, tapi itu juga tentang sikap. Tentang sikap, kengken tetikasan. Nah, Bapak bercerita tentang bagaimana beliau belajar yang seniman-seniman yang lampau. Nah, di situ romantisnya kan indahnya. Jadi jadi banyak berimaji. Kengken tetikasan. Jadi itu berbeda. Enggak salah semua, bukan ini dengan hampir yang Tiang lihat ketika saya tumbuh di era itu gitu. Itu aja boleh gampang-gampang gini, kok saya harus latihannya dari pagi sampai malam, keras lagi kalau salah
ngeri lagi ini apa ya. konsekuensinya. Belum lagi pagi-pagi masih SD tuh kami telanjang dada sama adik, baru berdua kan ya sama adik ke Merajan. Itu menyerap atmosfer pagi. Wow. Asanas. Jadi nafas jam 4 pagi, Gong. Jam 4 pagi waktu itu dingin, masih WIB kalau nggak salah itu. Di mana? Di Yang Batu. Di Yang Batu. Yang Oh, Batu. Yang Batu. Nah, di Yang Batu tuh sawah. Ya, dulu ya. Ya, sawah semua. Tahun berapa tuh, Mbak Dayu? Tahun Tiang lahir 77 tahun 80-an lah. 80-an. Ya. Masih sawah, lalu kemudian rumah kami enggak ada temboknya, ini apa pagar apa pohon-pohonan. Nah, dinginnya itu minta ampun, ngedgedang. Pokoknya tarik napas pangkati hangat badan. Wah, berarti saat Mbak Dayu itu pola ini baru dibentuk sama Aji ke anak-anaknya. Iya. Kan gitu dan setelah pola ini terbentuk akhirnya anak terakhir gue seorang mengalami ini juga. Gue seorang mengalami, tapi yang intensitasnya yang apa ketatnya setiap hari gini-gini. Nah, kalau ketika ampun berjalan, gue seorang mengalami. Dan ini pun ditularkan ke anak-anak di Maha Bajra Sandi, di Bumi Bajra gitu. Makanya kenapa ada program namanya Lingga Cale Prabe, mendaki bukit, menyerap link nanti pengetahuan nih ke. Berarti proses itu membawa Mbak Dayu Ani sampai di titik berkarya saat ini. Iya. Dan memang pahami sekali kan artinya. Kalau pahami sekali, ketika itu saya enggak paham itu ternyata panjang ya perlu waktu untuk paham sesuatu. Ya, mungkin Tiang menyadari. Ternyata banyak dampak positifnya. Jadi laku sadana mengalami peristiwa mengalami ini penting buat seorang seniman apalagi benar. Untuk meng-create. Kalau yang bahasakan proses studinya itu dia selama itu ya tidak seperti maksudnya proses studi yang akademis yang sudah waktunya sudah ada, tapi seniman itu belajar terus gitu loh, belajar terus memecahkan apa yang tetap ada. Cuman kita kan perlu pondasi dari kekaryaan Mbak Dayu. Kalau kasat mata walaupun itu adalah kontemporer, tapi kasat mata membawa tetua Bali mengisir ke apa yang ingin Mbak Dayu sampaikan dari kekaryaan ini dengan situasi kini. Itu sebenarnya tanpa sadar ini ke berkah buat Tiang dengan pola didiknya di rumah. Terus juga dikenalkan banyak seniman maestro Tiang Dumon. Jadi nah itu karena perfeksionis, jadi puncak bahasanya aja, belajarlah dari puncak-puncak zamannya atau puncak-puncak bidang masing-masing gitu. Melajah gambuh, mana karakter gambuh yang diinginkan gitu. Langsung belajar ke seniman alamnya. Karena pasti beda kan. Seniman alamnya. Belajar Tiang bukan belajar langsung. Ini lagi ketika jarak menjadi ini enggak masalah, ada video, ada Dumon Tiang wonten dikasih rekaman video pesta seni tahun berapa niku wonten pada ngaji, gambuh pada ngaji. Nah, coba rerah niki karakternya bagus, tetua nih loh, cari itu. Nanti sekali waktu dipertemukan. Itu jaraknya dari Tiang belajar itu mungkin 10 tahun baru ketemu penari aslinya gitu. Terus yang lainnya lagi diperkenalkan Tiang ke Dadong Seni. Ketika Tiang SMA, SMP ya. Sedang kita jegek-jegek ngigel terus dihadapkan sama Dadong Seni yang gestur tariannya begini. Terus ada penyalon larangan kan rakannya. Nah, itu ada yang Tiang melakukan itu, tapi Bapak itu penting. Karena waktu itu tidak tren. Nggak tren lah. Karena kekebiaran yang jegek kan. Nah, itu kan terus masa-masa ini lagi kan anak-anak ABG kan Terus kenapa harus belajar ini gitu loh. Cuman karena takut sama Aji, jadi harus dilakukan. Jujur saya nangis di belakangnya Dadong Seni itu belajar. Pernah juga Bapak nih caranya ngajarin itu mungkin masalah rasa ya. Jadi ketika belajar gending tunjang, belajar gending-gending yang pegenderan yang tenget yang disakralkan nih jadi kami diajak ke desa tersebut, langsung belajar ke gurunya yang sampun lingsir. Beliau Tiang lali di Ababi kalau nggak salah. Daerah mana nih? Karangasem. Aji ngajak ke Ababi, ke Tenganan. Terus kalau gending pewayangan yang paling rumit di Sukawati, diajak ke Sukawati yang belajar gender yang lamban, terus tiba-tiba ke Swati ngempet gitu. Gitu. Yang gitu. cepet kayak Diajar. Nah, itu ke sana. Nah, terus pasti ke
Dumen, nunas kene terus bape yang sampun ndak bisa bangun nike metangi mengajar langsung itu apa romantikanya. Iya. Terus momen-momen tertentu karena bapak suka berpetualang ya. Iya, benar. Terus sengaja numpang bis berhenti, lalu kemudian ndak bilang apa-apa. Kami jalan membuntuti di belakangnya. Jadi pernah tuh temu sandi kale. Ya. Jalan aja turun. Padahal ada jalan yang pintas, ada aspal kan Sengaja. nutup nge naik gunung udah peteng kan nike. Jadi mungkin atmosfer mistik itu seperti apa mungkin gitu maksudnya. Experience-nya kita biar maksudnya alam bawah gitu sadar ya. kita mengalami. Tapi kalau dilihat dari Nika memang secara keseriusan Ratu Aji memang dikawal kan. Ada yang memang memaksakan anak kamu harus ini cuman tidak dikawal. Kan salahnya itu yang sekarang. Tapi sekarang ini kan memang dikawal. Wah, ayo kamu ikuti saya, ini pengalaman saya betul dan kamu itu. harus merasakan. Betul, kan, gitu, betul Nika. Saya ingat Nika ketika tiang protes banyak Nika, nasihatnya Bim, umur makin tutup malu aja, ben pidan mau nampun kelih, terserah. Dadin ampun kayak umur sudah nyandang kenten ya, jadi sudah apa sanggup, sudah dirasa matang dan Ratu Aji juga mungkin bertolak belakang dengan Aji pun enggak apa-apa. Ya, gitu. dan waktu itu udah ikhlas nih pun misi nih gitu, pun misi dan dia siap untuk sendiri kan itu mungkin wah, tetuanya banyak sekali ini. Ini baru proses loh. Ini baru proses. Nah, gini deh. Kan, dari saya wedang demun niki wedang Donlos. Donlos nih ke kopi Bali aromanya coklat. Weh. Coklat ya? Iya, coklat. Coba. Nya merasa coklat niki enten nya nika lagi aja. Oh, protes ya. Di situ senyum-senyum, di sini langsung manis. Langsung manis. Nika kan ditempa sekian tahun, Madayu hampir puluhan tahun. Anggaplah tidak ada unsur akademisnya. Kan kita maksudnya dari Ratu Aji alami kan tapi namanya organik sekali berjalan dari cara Ratu Aji terus Madayu sekarang masuk ke sisi akademis. Bagaimana Madayu menyeimbangkan niki kan banyak sekali yang maksudnya maksudnya ketika sudah memasuki dunia akademis apalagi di tahap dosen kan kadang sisi ini beliau melupakan gitu teman-teman melupakan tentang itu tentang berkarya ya. Tentang berkaryanya. Bagaimana Madayu menyeimbangkan itu? Sebenarnya sih ini kan karena panggilan ya, karena pun bawaannya. Karena mungkin gitu, tempaan itu juga ya. Karena kalau dibilang beban, bukan beban sih hadiah ya. Nah dia sudah terbentuk dengan sendirinya ketika jadi tiang pikir kemanapun dibawa itu ya ndak akalan. Jadi ke ranah akademis pun itu malah memperkaya, punya sudut pandang lain. Kok begini nanti ya enaknya kalau ya Aji kan. Apapun itu harus ketemu solusi pengetahuan kan nih gitu. Jadi enggak ada yang berbenturan gitu. Bagaimana berjalan beriringan ya. Kamu harus cari titik temu. Sebenarnya baru merasakan itu masuk ke ranah akademis berkarya nih kan ketika harus menuliskan sebenarnya. Itu harus berpikir gitu. Ditanya deh kalau misalnya yang berkarya kan sebenarnya intuitifnya jauh lebih jalan daripada kita ketika berkarya enggak nanya, oh ini Alma Hokin pertama harus apa gitu kan enggak gitu. Jadi intuitif sebenarnya tiang makin sharing sama teman adik-adik mahasiswa pengalaman estetis itu gerbongnya itu semakin banyak, lalu kemudian ada pemantik, lalu kemudian ada ini tabungan imajinasi itulah yang membantu meramu semuanya kan. Oke, bincang-bincang akademis ya yang selalu sederhana aja Pak Sal Murgianto dia menjelaskan bahwa karya yang paling sederhana ada bentuk, ada isi. Ampun wonten niki tabungan imajinasi. Nah niki mau pincer ampun dia berdialog kalau menurut saya begitu. Bentuknya gimana ya? Cocok enggak isinya? Enggak cocok balik lagi dia ngorde gitu. Bukan berarti ketika menggarap anggaplah Japetuan, tiang harus fokus ke teks Japetuan itu. Pengalaman yang lain harus tiang tinggalkan enggak. Tiang sering mendapat curhat begitu dan tiang pun mengalami hal itu. Pilih salah satu, sempitkan ruang lingkup berkaryanya Pak dosen ya. Iya betul. Tapi kayaknya semua itu ada
kayak sarap-sarap yang kecil yang nggak nampak itu nggak bisa kita potong putus sama sekali. Merdeka-merdekalah sampai nanti baru akhirnya ketemu itunya baru jadi cara berkarya orang ini beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan semua. Cara menerjemahkan gitu. intuisi ini, bahasa ini, cara menerjemahnya masing-masing punya cara yang berbeda kan, benar itu. Dan ya kalau menurut Mbak Dayu apa yang tidak membeda-bedakan tapi apa bedanya? Apa bedanya antara seniman alam dengan seniman alam yang terakademisi? Maksudnya kan banyak ini, Ampura nih, banyak para orang tua yang anaknya mau kuliah atau masuk SMA di kejurusan tari atau kuliah ke sini di jurusan tari, ngigal kan mesti masuk kan, maksudnya mau kan bagaimana sisi ngigal akademis kan ini masuk. ya kan banyak yang itu ngigal kan atau ngigal Tiang kan dulu menggambar begitu, kan, Aji Tiang tanya masuk di apa waktu itu STSI, Tiang tanya masuk, Tiang selam, ngijang kan Tiang cuma sempat tapi nasehatnya Aji nih ke ane ngoren rakane dari penari di kesire, ane ngoren rakane dari tukang di kesire, itu jadi ya daya cipta nih kan penting, jadi itu juga harus diasah secara akademis juga. Kalau kita nggak masuk, sekarang kan wilayah pengetahuan global luas gitu kan, kalau nggak kita masuk ke sana kita bisa ngomong apa gitu kita kan. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan karya Nika kan gitu dia. Kalau kita bilang airnya putar, kalau kita nggak berenang di sana kan nggak mengalami itu. Nggak mengalami, nggak bisa kasih solusi, protes aja kalau nggak nyemplung. Betul. Nggak. Ya, karena ini kan banyak orang tua yang tidak sadar bahwa mengambal kan mesti masuk di Banjar kan Jemuruk kayak gitu. Padahal sebenarnya itu tidak seringan itu. Kayak Tiang awal masuk ke fotografi ditanya diisi ditanya bahwa kamu kemudian ngalih fotografi. Waktu itu kan Tiang baru di angkatan kelima kalau nggak salah. Kemudian nak nganten sedangkal itu gitu. Tapi ketika Tiang masuk ke sini, masuk ternyata wih peluangnya bisa lebih banyak yang Tiang lihat bahwa ini sisi akademisnya, fotografi itu ternyata ada fotografi art, ada jurnalistik, ada akhirnya terbuka dan ada bukan peluang menjadi seniman tapi peluang menjadi akademisi juga, kreator juga semua. Seluas ini akademis membuka pikiran kita yang dari kita hanya tahu cuman melajah kan. Mungkin dulu karena kalau dulu kan kalau bahasa orang Bali lama kan jenyane sebenarnya. Itu kan rumit dijelaskan ya. Jadi enggak selesai pada pengetahuan aja. Kita sudah melakoni itu, cuman kita enggak sadar. Kalau makin dengan masuk makin akademis ini kan bisa menghubungkan intelektual kita terbuka jadinya tidak seputaran. Bukan berarti akademis sekarang saking dumun tataran jenyane itu kan sudah berapa kali profesor itu kan kalau diakademiskan kan temuan kan kalau enggak karena otak tugas manusia mencipta merancang perancangan, ilmu perancangan itu penting, budaya itu penting yang sira orain gitu. Nah kebetulan Anda punya daya kreatif, nah dikembangkan lagi kan, begitu, benar-benar gitu. Agar laku guna kita kan kita laku guna dari jenana kita ini bisa bermanfaat untuk semuanya kan begitu. Menarik sekali berarti ini sebenarnya tatanan bagaimana kita mengolah rasa antara intelektual dengan intuisi kan begitu akhirnya Mbak Dayu bisa menyeimbangkan sisi akademis dan Niki bagaimana? Ya mungkin bedanya dari tadi yang bedanya nih kan kalau seniman alam kan dia pasti intuitifnya akan lebih dominan. Lebih kuat, Nike ketika Tiang mencoba memetakan Nike ada imajinasi, ada garap bentuk, garap isi dalam hal mencipta tari terus wonten konsep. Nah, ketika dia akademisi yang menanyai ini, dialog ini, itu pasti perangkat-perangkat yang 5W1H, perangkat-perangkatnya itu sumber kajian sumbernya apa. Nah, ketika dia seniman alam yang menanyai ini intuitif dia secara intuitif laku sedananya gitu. Itu yang nanti lahir karyanya pasti beda dia. Yang sempat kemarin satu pesan yang Tiang terus dapat satu pesan dari Ruaji, aksara
sastra Mahkotanya itu abadi dikatakan. aksara, Di- iya. aksara dan sastra Aksara, minta itu tak termusnahkan ya gitu tak ya. termusnahkan kan kita Nggih. itu yang lama sekali ngolah nih ke ya artinya Tiang bahwa masih kayak kamu- makin kamu menurut yang di tahap yang makin kamu tuliskan ceritakan apa karyamu kan kita jadi ya terus ketika karya fisikmu ini punah karyamu tidak Teks hilang itu karena berbicara, ada teks ini yang iya. berbicara dan ini bisa berkembang lagi Iya, dan iya, dikembangkan iya. gitu. Nggih, nggih, nggih. Oh, berarti itu yang karena macamnya pembenaran diri sendiri. Oh, sing pelih berarti raga di fotografi menulis caption banyak bahwa kita ingin menceritakan ini bukan hanya dari sisi visualnya saja tapi cerita ini kita visualkan Nggih. gitu. Oh, Iya, betul, iki betul. sukses semua gitu. Iya, iya. Betul, Tiang kan? dimarahi pun gara-gara itu kan. Itu sisi akademisnya kan Rika kan Ya. harusnya. Bukan akademis sekolahan Niki mantan nanti untuk biar jadi pengetahuan. Nah, Ngigel juga menjadi pengetahuan. Pengetahuan. Makanya Dumon mantan lontarkan Ya, ya. kan itu yang terputus kita. Yang sekarang ya ngigel Ngigel. jadi Udah, praktisi jadi gitu dan ya. kalau kita berbicara project yang boom ya, yang boom Nggih. sebelumnya niki kan Desinansin, Desin dan Ansin. skala nih skala. Sekali. Bagaimana Prosesnya skala ini sampai iya, bisa menarik? bisa sampai boom gitu ya. Boom ini. Jatuh bangunnya di sebelum boom. Nah, gitu. itu dah dia. Itu yang perlu kita ketahui kan? Nggih. Nah, itu dah kayaknya pertemuan itu juga apa ya, tiang mengalir kantan ya dikondisikan sama karma mungkin Ya, ya. Karena mungkin karma baik saya juga masih ada sisa-sisanya dari kelahiran yang dulu. Dan energi ini membawa kan itu. Nggih. Waktu tiang SMP atau SMA, GAhan masih SD, jadi ada Mas Garin ada punya proyek visi anak bangsa. Nah, waktu itu kan sanggar sudah terbentuk, jadi kan ada GAhan yang sedang menari. Sedang bersinar-sinarnya, ada Gus Torang. Cari pemain dari Bali, siapa kan itu seluruh Nusantara, Lombok apa segala macam. Nah, Bali direkomendasi sama ada yang merekomendasi cari putra-putrinya Pak Granoke gitu. Nah, terus dicarilah GAhan sama Gus Torang, nanti yang mendampingi situ. Nah, langsung kemudian karena itu visi anak bangsa itu berhasil versi Balinya, diundanglah ke Jakarta. Jadi perjalanannya panjang, Gung. Diundang ke Jakarta, nanti yang mendampingi, bikinin koreo sedikit ketik untuk adik pentas di panggung sama choir. Berarti udah lama sekali dia. Sudah lah, Maksudnya prosesnya? tapi proses kan harus ya kan latar belakangnya dulu Ya, kan ya, ya. ya. Desain enhance-nya belum. Oh, ya. Karit yang SMA ya, lupa yang SMA atau kemudian sekian tahun lagi ketika Mas Garin bikin film di sini, masih ingat. Oke, minta bantuan supaya didampingi untuk komunikasi sama orang Balinya. Lalu dalam proses nih ke film Under the Tree, dalam proses itu beliau minta tiang menjadi asradanya tiba-tiba dengan tanpa pengetahuan Wih, orang film yang ya, ini. ya. Kalau Mas Garin kan sebenarnya Ya. suka mendidik sih. Ya, benar. Nah di situ tiang dapat pengalaman banyak. Memang tiang sudah bekal koreografi dari Aji sebelumnya kan di Sanggar saking SMP tiang dididik untuk mengkoreo. Nah, dapat lagi pengetahuan sudut pandang film dari Mas Garin. Belajar tata ruang itu menjadi sudut pandangnya Sudut beda. pandangnya, Panggung niketen lagi kan kita belajar bentuk V, pola ya, lantai bentuk ya, apa, ya. L gitu, S gitu. Enggak lagi. Nah, sebenarnya kita sudah punya orang pun pegambuhan terakhir kan ada juga yang organik gitu. Nah, kemudian setelah itu putrinya pingin bikin sesuatu di Bali. Nah, diperkenalkanlah sama Mas Garin, sama Ketiang. Nah, jadi kami silaturahmi seperti keluarga aja. Dini sering menginap. Gue nggak kan nawang tiang. Sekarang cerewet ya. Kadang-kadang kalau kumat pingin mendem gitu. Ini kan penyakit seniman semua kayaknya. Gitu ya. Penyakit Pingin seniman diam ya gitu. karena dia balas ketemu orang banyak kan itu gitu. dah. Tapi kalau keluar cerewet sekali. Sekali ya. Itu mungkin Dini juga ini komunikasinya kayak tiang juga bingung ini komunikasi kita selama ini kayak apa ya. Dini dia membaca terus yang sibuk dengan kegiatan domestik saya. Lalu kemudian yang ini momen itu ketika tiang menggarap PKB di Karangasem. Jadi tiang melibatkan anak-anak di desa.
Lalu kemudian bikin tarian Dang Mani Angkeran kan cerita tentang Tajen. Ya. Nah, dia kan senang metajen, terus yang ya. pikir apa ya biar bisa melibatkan masyarakat sini, Pangten Ngabu penari Ulin Penari dan dulu. Pasar, terus di Ya, sana ya. senang metajen ya udah metajen aja Tajen sekalian aja. tiang belajar tentang Tajen, apa aja struktur Ya. Tajen itu gitu. Ya, ya. Kan kita dapat ilmunya. Nah, Dini tertarik sama koreografi ininya. Terus bilang, Dayu bisa nggak kita bikin film yang bahasa visualnya komunikasinya dengan bahasa gerak, bahasa tubuh, jadi nggak selalu Ya, tapi ya. bukan Nggak nempel, terlalu bukan dialog, betul. tapi bukan nempel yang tarian jadi Ya, tari latar ya, gitu, ya. tapi itu menjadi poin Wih, utama. Berat sekali itu ya. Waktu itu berat, Ya. waktu itu ya Karena bisa. bentuknya belum terlihat Belum, ya. makanya sampai 6 tahunan kan kita mandek maju mundur gitu. Terus oke, bisa. Terus apa? Nah, yang susah kan nyari sponsornya, Ya, apa ya, alasan itunya. Ah. Dalam perjalanan ini kita membangun naskah. Nah, itu juga sebelum tiang akhirnya Dini memutuskan untuk bikin skrip ke luar. Paris, Ya. bukan bikin skrip, belajar bikin Oh. skrip. Dia kan kalau nggak salah ya tamatan sosiologi kalau nggak salah ya di ini. Ah. Terus tiang memutuskan untuk kuliah. Oh gitu itu. Saya kuliah aja lah gitu karena kan sudah kita bikin teaternya dulu, apa bikin filmnya dulu gitu. Dari sana udah emang ada rencana. Ampun latihan, eksperimen sama anak-anak, terus belum ada kejelasan kemana gitu. arahnya Terus ini? mana latihannya juga kami seleksinya ngajak anak yang dari Karangasem, latihan ke Denpasar lumayan kan Nike. lumayan. Din bubarin dulu ya. Bubarin dulu. Nanti lagi ya bubarin, terus akhirnya tiang kuliah, Dini ke sana. Balik sana sampai akhirnya tahun 2016 kan baru akhirnya perlahan akhirnya mengurai terbentuk jadinya cari alasan, oke tahu harus ada anak kembar, yang satunya harus sakit sampai akhirnya meninggal, baru ada alasan si satu anak ini untuk cerita. Itu karena kita ngobrol sepanjang jalan juga kan, apa aja ada mitos-mitos di Bali yang menarik ya, cerita-cerita kan itu akhirnya ketemu kembar buncing Nike gitu, ketemu kembar buncing. Terus kemudian, ngordennya kan di mobil gitu, lihat itu apa Dayu, karena kemudian tertarik sama Daksine, lalu kemudian ada telur, lalu tertarik telur, dia mengaitkan ke universe, hasil ngobrolan gitu. Nah itu kayak comot, akhirnya lama-lama jadi naskah, naskahnya juga pelan-pelan nunggu koreografinya, jadi kami latihan, kalau tiang ya, binatang apa saja yang bisa dikoreografikan gitu. Karena awalnya mau ngangkat tentang lingkungan, tentang sawah, tentang seluruh hama yang ada di sawah itu. Ketika belum ketemu, nah itu jangkrik, belalang, tikus, sampai cari mitologinya. Pasti tanya sama Bucok, mitologi yang ada tikusnya ada enggak? Dewi Sri yang gini. Itu kami bikin koreo, baru pelan-pelan Dini masukin itu ke teksnya. Berarti semua Jadi binatang itu di breakdown dulu kami nih. terus binatang favorit apa, monyet gitu. Terus akhirnya cari yang semakin kuat dan kuat di naskah. Jadi kerjanya enggak naskah dulu baru tari, jadi jalan sama-sama gitu, ya. jalan sama-sama saling menguatkan. Akhirnya akhirnya ada beberapa koreografi yang akhirnya cocok sama Nike nggih. Sampai akhirnya jadi seperti itu. 2016 kami akhirnya ada hore kita jadi syuting gitu. Dengan segala keterbatasan. Lampu kuangan akhirnya Dini mutusin gelap terang, gelap itu harus bicara. Biar enggak bicara tentang kurangan lampu gitu ya. Ya, terus ininya juga memang seleranya hampir sama ya, yang natural gitu. Jadi gampang kami menyamakan persepsi. Jadi film dulu Akhirnya film dulu. Setelah Dumun latihan teater, akhirnya kami bungkus itu. Akhirnya film dulu, waktu syuting 2 minggu. Terbayang enggak itu, tiang bangun koreografinya, saya enggak tahu kameranya akan bagaimana. Movement kameranya kan seperti apa ya. Bikin koreonya, terus itu salah satu kasus yang di rumah sakit nih yang rumah sakit ya. Ayam tarung ayam nih Nah, rumah sakit kan nggak bisa dipinjam terus-terusan untuk latihan. Terus saya nggak tahu rumah sakitnya akan seperti apa. Terus latihan di rumah. Terus akhirnya ke rumah sakit nih sehari sebelum syuting, baru ketemu sama kameramennya. Jadi saling menyesuaikan gitu. Satu hari besoknya langsung syuting. Wah, gitu. Sepanjang ini ya.
Sinansin ini. Panjang. Dan Nih, sekarang orang masih tetap pemainnya berjalan? sampai ganti. Pemainnya sampai ganti. Ya kan yang dulu waktu teaser itu sudah Oh, ketika akan sudah- dapat biaya sudah clear. gede dia ya udah nggak cocok lagi Baru anak-anak. akhirnya baru anak-anak ini ya. Nggih. Anak-anak ini memang sudah tergabung di Sanggar sebelumnya apa Casting memang ulang, casting Tiang. casting ulang? Casting ulang Karena ketemu tali. ya karena ada Bang Arthur juga yang untuk untuk bagian actingnya kan nggak cukup Ya, pinter cuman nari koreo aja, benar, nari benar, aja benar. nggak cukup akhirnya Ya, ya ya. ketemu sama tali. Ketemu sama Oke. Sena. Dan Sinansin ini masih berproses sekarang ini. Kemarin terakhir ketika sudah menjadi panggung teater itu ngulang lagi, ya nggak ngulang sih, cuman prosesnya panjang lagi. Tiang berproses 1 tahun dengan pencarian. Oke, dari sudut Tiang berangkat dari panggung ke film mata kamera, lalu kemudian mecah lagi ke panggung. Nah itu dengan artis itu kan kerjasama banyak pihak gitu. Jadi itu mulai lagi dari nol, kerja properti 1 tahun, proses latihan. Ada banyak koreo yang bisa saya simpan nggak jadi dipakai sebenarnya gitu. Ya, tabung disimpan. Tabung gitu. Nah kemudian terakhir yang Asia Topa ya bener ya, yang di Melbourne kemarin. Balik dari sana kami sebenarnya bercita-cita untuk mementaskannya lagi di Bali, lalu kemudian ada kemana berbagi, masa di luar aja gitu. Artinya tidak stop lah. Artinya tidak stop. Iya, cuman kan kendalanya keburu pandemi, lalu kemudian anak-anak itu kan nggak bisa di-stop pertumbuhannya. Udah bajang tuna kan bajang sekarang. tuna, jadi kesan kembarnya, kesan bersaudaranya nih Ya, sudah ini ya. Masih jatuh-jatuhnya beda. Jatuh-jatuhnya beda. Jatuh- benar. Nah itu udah entahlah, jadi mengalir Aja nanti mantan. akan bermuara. Proyek terbaru Melayu apa? Yang terakhir nih Ki, Kenapa Legong. Kenapa Legong? Kenapa Legong? Kenapa? Karena nggak ketemu judul. Masa sih. Jadi kenapa aja. Nah itu bedanya kalau tidak karena dituntut akademis, jadi saya nggak perlu cepat-cepat memutuskan apa temanya, apa gininya. Nanti biarkan dia ketemu bentuknya, Sendiri. ketemu anunya, ya sendiri, ketemu namanya sendiri. Tiang kadang-kadang ngapain stres dengan tuntutan yang apa wujudnya dulu, prosesnya kita nggak tahu apa. Proses aja dulu, nanti wujudnya pelan-pelan terbentuk gitu. Dan akan Karena kan terbentuk. pencarian, karena kan kontem. Ya. Kontemporer kan perubahan terus. Ya, itu yang belajar dari Trunajaya aja setelah sekian lama baru ketemu nama Trunajaya, yang ngasih nama bukan penciptanya lagi kan. Jadi sudahlah mengalir saja. Nah, itu kalau non akademis enaknya lebih panjang. Kalau akademis kan 6 bulan harus selesai. Jadi harus akal-akalan gitu. Jadi ya akal-akalan harus diselesaikan. Ya harus diselesaikan. Deadline penting juga. Kenapa Legong ini masuk ke Japetuan itu sama? Patah. Mengambil teksnya Japetuan itu juga karena perjalanan panjang. Tiang kan ngajar pertama Driki, Tiang kan gugup-gugupan nih gitu. Tiba-tiba ketemu sama mahasiswa, biasanya ngajak nguruang nak ceni-ceni gitu kan. Mahasiswa yang gede-gede, terus mereka sudah pinter, ngapain lagi Tiang berbagi apa gitu ya, nggak pede gitu. Terus ada mata kuliah Gambo, ternyata itu bagusnya ya kalau minder ya. Nggak mampu menyampaikan ke mahasiswa jadi karya gitu. Wah, ini curhatan para mahasiswa. Mahasiswa. Itu kenapa yang laki gitu kok enggan menarikan perempuan tuh nggak ikhlas gitu. Terus begitu juga yang perempuan menarikan laki-laki, ya tarian laki-laki misalnya dari kakan-kakan, dari Aryo, dari apa, kok nanggung nggak sepenuh hati gitu, kenapa gitu? Bukankah dulu penari condong terkenal Baper Rindi, penari Tiang juga banyak cerita yang lingsir-lingsir yang cowok menarikan galuh dengan lemah gemulai, bukan karena dia tiba-tiba menjadi perempuan, beda ya, sekarang kan juga lagi ke sana arahnya. Nah terus yang laki-laki juga Banten Gianyar kalau nggak salah nama beliau yang diceritakan adik Tiang nomor 2 kan dikondisikan untuk belajar nari baris sama bapak. Jadi masa kecil saya melihat adik saya menari baris dengan bapak, mengagung-agungkan seorang tokoh penari baris perempuan. Kengken takoh nih siapa? Mek Gianyar kalau nggak salah nama beliau. Kengken takoh nih gini-gini. Jadi memori itu ketika Tiang di kelas nih, ke memori saya ke sana gitu. Kenapa gitu? Nah kan kenapa sudah. Kenapa? Itu lama.
pingin bikin karya, tapi apa? Apa? Tapi apa gitu. Udah itu lama ketemulah pas ini HMJ bikin seminar workshop ada Bu Cok ininya. Nah, Mo Cok kan to the point ini wawasannya juga. Nah, terus beliaunya cerita tentang ngejengahin mahasiswa nih sebenarnya. Kalian pencapaiannya sudah sampai mana? Coba dulu tuh eksperimennya sudah sampai mana? Coba pindah nih ke Legong nih sudah dihabiskan geraknya. Ane ke malu sampun misi, ane ke belakang layar isi betapa beraninya capaiannya itu. Sekarang setelah itu apa gitu? Paling berubah bedik-bedik yang gini jadi gini gitu apa ya? Apa gitu. Nah, itu juga oh iya ya Legong kan Legong klasik pingin bikin karya Legong tapi belum ketemu ya. Sudah tahu satu ada ada kasus itu yang gender itu, lalu kemudian ada tentang Legongnya, lalu kemudian karena Tiang penasaran dengan kata Legong. Nah, dalam perjalanan ini kan Tiang ketemu Dewa Alit menggarap tentang Legong Geringsing, juga mempertanyakan Legong ini kan napi sih gitu. Lalu kemudian nah Epidan di Banjar memek ibu-ibu kita kalau ke Banjar mau balik Legong, padahal yang tampil Panji Semirang, apa kebiaran kan, Legong itu apa gitu. Ya kalau di buku-buku kan sudah lah, makanya Wentan ada leg dan Gawang Pak Prof Bandem ada macam-macam ya. Cuman penasaran mantan sih yang akhirnya. Bagaimana Legong dari sudut pandang kita kan begitu ya? Akhirnya ketemu sama Gunu Yase di UNUD gara-gara Wanten membantu penelitian senior dosen. Modalnya sudah pernah baca Geguritan Japetuan. Membacanya belum, tapi ceritanya tahu Tiang langsung ingat almarhum Gusti Nyoman Lempat yang melukis tentang Japetuan itu sampai sekarang Tiang ingat gitu. Jadi betapa romantisnya, pedihnya perjalanan Nike. Udah gitu durung, nah Tiang baca nih dengan keterbatasan yang nggak ngerti, tapi baca nggak ngerti, nggak paham, tapi kok bisa kedek, bisa kedek, bisa ngeling. Terus ya ada kan bahasa Bali kuno nih tentang lapah Tiang gitu. Tapi Tiang masuk ke cerita itu, ada bagian membuat saya tertawa, ada bagian, nah Tiang yang Tiang protes ceritanya ini kecopong karena lo terakhir. Pegat gitu aja sudah ketemu sama siapa namanya istrinya Ratna Ningrat dalam performa babi kan setelah perjalanan panjang. Nah terus dia mengatakan dia meninggal karena nikahnya ngayah ngelegong di ke Guna. Ada kan misi legong deh cuman legong itu aja. Oh mungkin itu pemantik untuk kesana, untuk cerita, untuk pemantik. Berarti oke, saya nggak ketemu tentang legong itu apa, tapi Tiang ketemu perjalanan perjalanan Gagak Turas sama harusnya kan Japetuan sama Ratna Ningrat, tapi Tiang jatuh hatinya sama perjalanannya Gagak Turas sama Japetuan ke wilayah bertemu Nyame Catur dengan Jelema Matah kan bertemu Nyame Catur sampai ke alam ke Siwoloke. Nah itu menarik dari gitu. Ketika membaca itu Tiang menemukan gestur-gestur yang menarik. Ketika membaca itu sudah ketemu gestur ya, sudah imajinya sudah imajinasi. Ini kok kayak ini mengkep-mengkepan gimana ketakutannya Gagak Turas. Sebenarnya kan Nike si Japetuan dengan pengetahuan. Kalau Gagak Turas siapanan belajar kepersiapan belajar nanti ketika kita mati nanti kalau nggak ada persiapan ya akan takutnya seperti Gagak Turas kan sebenarnya kan. Makanya belajarlah dari sekarang. Tiang langsung takut mati setiap baca nikah. Aduh konen belajar apa? Aduh besok hijau langsung. Jadi bagus juga nih Nah akhirnya Tiang ketemu kayaknya ketemu. Nah alurnya. Tiang kebiasaan Tiang kelemahan Tiang yang mungkin belum mampu kayak Gongamu yang langsung eksekusi bikin acara kayak gini. Ini lama gitu. Juga nih. Lama juga. Gitu ya. Asal akhirnya ada yang maksa. Ada yang maksa. Oh patuh berarti penyakit deh. Ada yang maksa. Idemu bagus loh Saudara. Masa sih? Konten sama kuang nih Oke. Nah ini ke yang maksa untuk selesai itu sebenarnya ketemu sama Blijun sama Dekpur. Ada event Uber Writer. Nah apa ya enaknya sama Blijun ada event Uber Writer dicari Tiang, terus Tiang bercerita Blijun saya punya cita-cita bikin gini. Boleh nak? Boleh, semua tema itu bisa dikait-kaitkan. Nah itu kan bijaknya. Akhirnya Tiang bisa
berkarya seperti apa yang Tiang inginkan. Inginkan. Pesanan. Nah, sekarang kan banyak yang gimana karya pesanan gini-gini enggak bisa Bisa dikomunikasikan, kok itu dikomunikasikan, juga ya. kalau kita punya sesuatu yang ingin direalisasikan betul. bisa nyambung. Bisa semua berjalan beriringan. Ya, dari sekian panjang impian itu akhirnya diproses 2 minggu. Jadi kalau enggak ada deadline kan enggak. Betul. Embrio aja dulu. Ya. Jadi lalu berkembang udah 3 kali 4 kali pentas berubah-ubah formatnya. Menarik sekali, tapi ya format itu pasti bakalan selalu berubah. Tapi yang Niki, bagaimana Mendayu menempatkan karya Niki? Kayak beberapa kali Tiang melihat karya-karya Mendayu ditampilkan di saat upacara ngaben kan, terus kemarin apa nih Japetuan juga tampil di ngaben terakhir masalah nih. sakral nggak sakral ya. Nah, itu gimana tuh? Yang menarik kasusnya sebenarnya ketika Tiang kan wonten menggarap Rejang Revolusi Sarangaji. Rejang, di situ saya belajar bahwa sakral ketika penciptaan, ketika wilayah penciptaan kita sebenarnya tidak sedang berhadapan dengan klasifikasi fungsi. Wali, bebali, bali-balihan. Bahwa tujuan bukan tujuan ya, arah berkarya nih ada 2, ada Karmendriye, ada Jenyanendriye. Ya, nah yang menentukan Karmendriye niki kapasitas niki Satyam Siwam Sundaram niki jadi dipetakan segitiga gitu. Mana yang lebih besar dominan, kalau dia masih wilayah Sundaramnya yang banyak, dia ke Karmendriye. Nah, Driki pun proses dia memutar. Jadi Tiang makanya biarin mengalir. Apa yang mendorong ini sedana itu. Mungkin raga berani ngetohin, mungkin raga berani ngetohin secara pengetahuan, secara laku. Nah, kalau misalnya baru sekali udah hanyus, matilah dia karya kita kan. Nah, itu yang akan mendorong dia ke arah Jenyanendriye. Kalau sudah Jenyanendriye, dia masuk ranah spiritual. Paling enggak sakral untuk diri sendiri ya, capaian nih ke. Bukankah ritus-ritus kita juga tari-tari sakral itu juga ciptaan manusia? Betul. Kan termenggelebok kan? Lalu Ah. kenapa ciptaan ke arah sana? Kayaknya sekarang kerinduan deh, makanya makin ngayai rejang kan? Kerinduan ke sana. Nah, ini juga sedang Tiang pingin formulasinya gimana sih gitu kan? Bagaimana klasifikasi sakral itu gimana? Penciptaannya loh metode. Ada metodenya nggak? Penciptaan sakral gimana gitu? Benar. Dan ya kembali lagi ke keberanian tadi kan, maksudnya keberanian tadi bahwa di mana ini ditempatkan pengetahuan apa yang bisa kita sampaikan di sana kan kita. Nah, Tiang berpikir kayak kemarin kebetulan pedande kan, mertua lebar, terus Tiang ini persembahan saya. Ini persembahan saya untuk beliau. Lalu kemudian teksnya cocok enggak? Nggih, tentang pemargin ke sana. Saya serahkanlah sama beliau kan enggak peduli audien gitu misalnya ya. Ini adalah sebuah persembahan. Ya, senang menonton, sudah. Kalau enggak, nah itu makanya Tiang penting untuk mendidik, mengkondisikan penari-penari saya siap tahan banting. Dengan asanas tadi yang dulu Bapak nyiksa saya, semakin ya jadi itu Tiang tularkan. Jadi ketika tubuh sudah siap, waktu ini kebetulan tengah tepat. Tengah tepat api kentan anak plebon kan api ini panas gimana, tapi dia harus menari dengan tenang. Di sana titik kepuasan Tiangnya dia tulus ikhlas, enggak peduli dia lagi dengan ininya panas apa nih kan. Panasnya minta ampun waktu ini di Maha Bajra Sandi pun dulu kami diinisiasi seperti itu oleh Bapak. Treatmentnya seperti itu. Nah, ini kan sadana laku yang mendorong ke arah sana. Tapi ya masih harus diformulasikan lagi. Masih disempurnakan kembali kan, masih berkembang terus dengan laku kini kan gitu ya. Bagaimana kita menyeimbangkan tentang bagaimana kita membawa pemahaman beliau dulu terus kita kembangkan saat ini kan. Sakral dalam konteks sekarang kan pengetahuan itu sendiri ketika mampu ke ranah pengetahuan bermanfaat bagi banyak orang kan ke Tiang Karijoh loh ya, itu teorinya. Dan ikhlas mempersembahkan kan itu. Waduh, menarik sekali. Jadi luar biasa sekali. Saya ingin pertanyaan terakhir adalah bukan harapan sih, lebih kepada mungkin pesan terhadap generasi sekarang, bagaimana
Pesannya. agar laku sedana itu laku sedana agar bisa melaku guna dari kekaryaan ini. Bagaimana apa yang bisa ditempuh atau pesan-pesannya? Kalau misalnya untuk tentang sedana, banyak-banyak deh belajar dari seniman penglingsir-penglingsir lagu, gali lebih, Gali sebanyak-banyaknya. gali sebanyak-banyaknya, lalu jangan protes di Ya, awal. ya. Belajar mendengar nih kan yang susah. Mendengar, lalu kemudian dicerna, dilakoni, lalu kemudian kontakkan dengan kita sekarang, lalu kemudian jangan kita masih bisa menyerap hal-hal baru, nakal senakal-nakalnya, cangkul gali dalam-dalamnya, lalu kemudian berkaryalah. Jangan lupa sama tetua. Ya, Lama kalau kan sudah begitu? menggali sedalam-dalamnya kan otomatis itu. semua jenjana tetua. Seniman lingsir-lingsir kita banyak yang masih bisa. Bisa kita pesan yang bisa kita dapatkan kan gitu ya. Oke. Kita sampai di penghujung Sapa Semesta ini, jadi terima kasih Modayu sekali lagi, terima kasih penonton, dan terima kasih Semesta sudah memberkati kita pada hari ini. Dan semoga kita bisa terinspirasi dari cerita ini dan menyerap energi semesta untuk berkarya. Saya Gong Ama pamit undur, dadah.